Ya, oke. Jadi artinya di luar hal-hal yang bersifat merit system gitu ya, tetap saja pertimbangan-pertimbangan politik itu yang juga yang lebih dominan bahkan sebenarnya dalam menentukan siapa yang menduduki posisi-posisi petinggi di kalangan TNI ketiga angkatan itu. Iya, saya kira merit system juga akan diperhatikan. Misalnya di kepolisian, saya kira sama dengan Listio Sigit Prabowo, saya berpikiran bahwa ini posisinya sudah 4 tahun lebih, bahkan sekitar 5 tahun menjadi Kapolri, sudah waktunya diganti. Menurut saya calon terkuat ada di posisi Komjen Ahmad Doviri yang pada saat itu menggetarkan semua pihak pada saat kasus Irjen Sambo, Bung Herso. Yes. Karena nyaris tidak ada yang berani menentang hal itu, tapi Doviri kan dalam pernyataannya, kalau rekomendasi saya tidak dijalankan oleh kepolisian, saya lebih baik mundur. Saya kira ini menjadi titik yang menggemparkan di situ, apalagi Irjen Sambo waktu itu terkoneksi dengan sejumlah elit-elit polisi yang ada di kementerian, di kabinet, begitu Bung Hersu. Jadi menurut saya juga dalam waktu dekat akan ada pergantian Kapolri, dan menurut saya Komjen Ahmad Doviri salah satu yang senior karena lulusan 89 dan kemungkinan akan menjadi Kapolri walaupun pensiunnya akan terjadi pada tahun ini maupun tahun depan. Bisa saja dalam undang-undang kepolisian ada usia sampai 60 tahun, begitu Bung Hersu. Sementara di TNI belum ada. Jadi Ahmad Doviri menurut saya bisa menjadi Kapolri, kemudian Presiden Prabowo memperpanjang usia pensiunnya sampai 60 tahun. Dan kita tunggu apakah dalam undang-undang TNI yang akan kembali diperhitungkan sebagai prolegnas akan ada pergantian penambahan usia pensiun dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Dan ini tentu saja akan mengubah peta elit militer, begitu Bung Hersu. Jadi kalau saya simak pernyataan Anda, Pak Prabowo itu lebih concern untuk menata ini secara merit system ya, dan tentu saja dengan mempertimbangkan tour of duty-nya mereka ini. Gitu. Ya betul Bung Hersu. Memang ada yang dekat juga Angkatan Udara di Kementerian Pertahanan, Kepala Barahanahan gitu. Tapi kebetulan Marskal Madya Yusuf ini dari Korp Elektronika, sehingga tidak mungkin didorong untuk menjadi Kasau. Sehingga menurut saya lulusan 9192 yang relatif sudah menduduki posisi Panglima Koops AU dan Komando Udara Nasional bisa menduduki posisi sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Jadi kita nantikan saja Bung Hersu bagaimana mutasi perwira tinggi TNI di bulan Februari Maret ini. Akan banyak kejutan-kejutan, dan terutama di kepolisian ada sekitar 21 komisaris jenderal polisi juga akan banyak yang dipensiunkan, begitu Bung Hersu. Ya, oke, baik. Terima kasih Bung Kiting. Ini menarik untuk menunggu peta ini, dan Anda memprediksinya ini pada bulan Februari ya akan terjadi mutasi-mutasi ini ya. Ya, Februari Maret ini Bung Hersu, karena Maret, yang 89 itu memang sudah waktunya pensiun 58 tahun, dan karena itu menurut saya akan ada pergantian sekitar 20-an posisi, bahkan sekitar 25-an begitu ya, dari 3 angkatan dan kepolisian. Dan ini tentu saja mengubah peta semuanya, siapa yang nantinya akan menduduki posisi-posisi Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara,
Panglima TNI maupun Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Demikian Bung Hersuk. Ya, oke. Terakhir ya, kalau saya mengamati berbagai pernyataan Anda kan, Anda termasuk orang yang sangat mengecam keras ya, yang merit system yang diacak-acak di era Jokowi itu ya. Itu jadi artinya Ya. kalau Anda lihat ini Anda mendorong agar Pak Prabowo lebih mengembalikan itu pada berdasarkan merit system. Tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan politis di situ tidak terhindarkan begitu. Ya, saya kira apapun juga posisi perwira tinggi itu juga menjadi keputusan politis. Namun di balik keputusan politis itu merit system tetap harus didahulukan. Pembinaan karirnya juga mereka pernah di mana saja, pernah memimpin apa. Karena jam terbang itu tidak bisa dibohongi, tidak bisa sesuatu. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di negara kita saat ini. Nah, kalau kita melihat bahwa memang Prabowo Subianto tentunya memiliki prinsip-prinsip dalam memimpin negara ini, walaupun dia tahu bahwa ini orang-orang yang memang banyak yang ingin merusak negara ini, ya, tetapi dia punya cara tersendiri untuk menyelesaikan semuanya itu. Kita tahu bahwa memang Joko Widodo, mantan presiden kita yang sulit untuk berdamai dengan apa yang terjadi saat-saat ini di negara kita, tentunya itu cukup memberikan pelajaran bagi kita ya dalam menilai perjalanan politik yang terjadi saat-saat ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar. Dalam hal ini Pak Prabowo sekarang diguncang habis-habis dari dalam pemerintahan. Semoga Pak Prabowo diberikan keluaran langsung dari alam semesta untuk jiwa kemanusiaan kepada rakyat. Karena rakyat menginginkan mantan presiden yang pernah memimpin negara ini dan yang pernah memunculkan politik dinasti yang begitu besar, sehingga masyarakat muak dan tidak suka lagi dengan tindakan-tindakan seperti itu. Masyarakat meminta supaya dia diadili dan diberikan hukuman ataupun diproses sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Inilah yang memicu negara kita tidak bisa taat dengan hukum. Kenapa? Karena mereka melihat apa yang dipertontonkan oleh para pemimpin saja tidak dapat mengikuti prosedur dan aturan-aturan yang ada, dan tidak mau juga menerima konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Inilah yang membuat mereka mulai wantik-wantik, mulai ada rasa waspada, ya. Disampaikan juga di sini bahwa kalau berita ini benar, secepatnya Gibran diganti, proses Jokowi usir di Indonesia daripada merusak negara. Ya, Slamet Ginting, apa yang disampaikan oleh Pak Slamet Ginting ini adalah Jokowi merusak tatanan struktur kesatuan instansi yang harusnya mengikuti prosedur, tapi Jokowi tidak enak perutnya. Di Indonesia ini dianggap putra-putri yang cerdas, hebat, tidak tahu, cuma tukang tipu. Ya, sudah cukup semuanya apa yang dilakukan oleh Jokowi dalam melanggengkan ya jabatan-jabatan anak-anaknya dalam kursi wakil presiden, dalam kursi ketua partai, dan berbagai macam hal lain yang memang itu diperjuangkan oleh Jokowi. Semuanya yang terjadi, kita sebagai masyarakat Indonesia bahkan sudah trauma dengan tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh Mulyono, dan ini sudah benar-benar cukup untuk memberikan sebuah pelajaran. Kita berdoa supaya diberi kesehatan dan keselamatan kepada kita minta dengan segera jenderal anak buah Mulyono, ya, geng Solo segera tendang. Jujur dari awal
Kita nggak suka Jokowi, apalagi setelah bersama Anwar Usman menginjak-injak hukum konstitusi untuk meloloskan Gibran sebagai wapres dampingi Pak Presiden Prabowo. Jadi benci banget, catatan perlu diperhatikan. Pertama, Jokowi akan kudeta Pak Prabowo. Jokowi akan paksakan Gibran sebagai presiden sebelum tahun 2029. Airlangga Hartarto ngomong pik-pik dan PSN adalah milik Jokowi dan aguan CS untuk mendirikan negara dalam negara ini. Ya, isu Fufu Fafa itu tidak manusiawi dan kotor. Inilah yang harus diselesaikan. Jangan tidak ada penyelesaian hal-hal seperti ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, bagaimana menyelesaikan hal-hal ini supaya apa yang terjadi dan apa yang kita lihat itu benar-benar fakta yang nyata, yang dimana orang-orang yang melanggar itu harus diberikan sebuah proses hukuman-hukuman yang setimpal supaya masyarakat pun bisa menilai, ya, bisa tahu bahwa masyarakat memang dipedulikan oleh pemimpin-pemimpin saat ini. Sebelum terlambat, lengserkan anak haram daripada duri dalam negara, karena jelas anak haram ada kerjasama dengan Rezi Mulyono yang sudah merusak konstitusi. Ya teman-teman, sahabat-sahabat lensa netizen dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, lensa netizen melaporkan.